Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikutip dari republik.co.id Jakarta, perbankan syariah dianggap belum bisa mendukung kegiatan industri halal. Padahal keberadaannya diharapkan bisa berjalan bersama dengan industri halal. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Iksan Abdullah, industri halal mengalami kesulitan berkembang karena pengembangannya hanya berfokus pada perbankan syariah. Hal ini dapat dilihat dari sikap Bank Indonesia yang masyarakatnya tidak begitu memperhatikan industri halal. Persoalannya belum terintegrasi antara industri halal dengan keuangan syariah. Ada di dua rel berbeda. Jalan sendiri tidak pernah ketemu di stasiun. Hal ini terjadi di Indonesia, padahal dua industri ini bisa berkontribusi bagi negara. Ucap Iksan di Jakarta, Rabu 21 Agustus 2019. Iksan mengatakan, saat ini perbankan syariah belum terintegrasi dengan industri halal di Indonesia. Bahkan, kedua industri ini berjalan masing-masing dan tidak memiliki kontribusi kepada negara. Maka dari itu, menurut Iksan, pemerintah harus memberikan stimulasi untuk menyatukan kedua industri ini. Setidaknya dibutuhkan regulasi untuk membantu pembiayaan industri halal bagi pelaku UMKM agar bisa berkembang di Indonesia. Ingat, Pak Jokowi adalah Ketua Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Mari kerja sama dorong agar jadi bagian yang penting, ucapnya. Indonesia merupakan pasar makanan halal terbesar berdasarkan data dari Global Islamic Economy 2018 sampai 2019. Indonesia berada dalam posisi pertama 10 dari negara dengan jumlah pengeluaran makanan halal terbesar di dunia. Sementara ekspor produk dalam halal dunia, Indonesia menduduki posisi ke-8 di industri kosmetik dan farmasi. Hal ini memberikan gambaran kalau industri halal di Indonesia kurang berkembang. Padahal Indonesia memiliki jumlah muslim terbesar di dunia, yakni 87% dari 260 juta jiwa. Direktur LPPOM Majelis Ulama Indonesia Lukmanul Hakim menambahkan potensi market halal di Indonesia lebih dari Turki dan Pakistan. Potensi market food Indonesia 190 miliar dolar AS masih jauh lebih tinggi dari Turki dan Pakistan. Memang kosmetik halal itu belum kelihatan pasarnya, ucap Lukman yang hadir di acara yang sama dengan Iksan. Teori perbankan syariah beroperasi dengan menggunakan bagi nasabah dan bank, menonjolkan aspek keadilan dan berinteraksi, mengedepankan nilai yang tolong-menolong, kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi. Dengan perkembangan ekonomi global, ekonomi syariah menjadi perhatian di berbagai belahan dunia. Kondisi positif ini sangat menguntungkan bagi Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim. Perbankan syariah bisa meroket pasar lebih dari 50% dengan cara bekerjasama dengan industri halal sebagai turunan dari ekonomi syariah. Tetapi terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang menghadang perbankan syariah untuk menjadi backbone pembiayaan ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan ini adalah mengeksplorasi peran perbankan untuk mendukung pengembangan makanan halal dan industri halal.
Menurut penelitian, seandainya perbankan syariah ikut serta dalam mendanai pengembangan makanan halal, maka Indonesia bisa menjadi percontohan industri halal serta menjadi produsen di negara sendiri, tidak hanya menjadi konsumen saja di pasar industri global dan menciptakan produk-produk halal. Dalam ekonomi syariah, Indonesia diartikan sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan dengan prinsip Islam. Cakupannya adalah seluruh sektor perekonomian yang ada, baik keuangan maupun sektor real. Sistem ekonomi syariah juga harus memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan bagi setiap elemen dan perekonomian. Kolaborasi antara pelaku usaha industri halal dan lembaga keuangan syariah merupakan solusi yang tepat bagi keduanya. Berikut beberapa alasan yang mendorong kerjasama antara industri halal dan perbankan syariah. Alasan pertama, Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah umat muslim sebesar 87% dan merupakan yang terbesar di dunia, sehingga hal tersebut seharusnya sangat berpengaruh dalam pengembangan ekonomi syariah atau perbankan syariah. Kedua, yakni tren hijrah yang semakin mengemuka di kalangan masyarakat Indonesia sebagai kelas menengah yang secara ekonomi telah mapan, maka mencari kehidupan yang menenteramkan telah menjadi tren. Salah satunya jalan adalah dengan berhijrah, yaitu mengubah kebiasaan sebelumnya menjadi kebiasaan yang lebih islami. Hal ini menghasilkan turunan aktivitas ekonomi baru, yakni ekonomi berlabel halal atau ekonomi syariah, sehingga menjadikan aktivitas ekonomi syariah lebih maju dengan model yang dapat dari menjual barang-barang atau makanan berlabel syariah atau halal. Dengan begitu dapat menjadi modal utama dalam mengelola bank syariah. Alasan ketiga, potensi wisata halal di Indonesia dapat dilihat dari tren wisata halal global yang meningkat. Global Muslim Travel Index (GMTI) 2018 menyatakan bahwa pasar wisatawan muslim tumbuh secara cepat. Perkembangan peristiwa pariwisata global berdampak positif bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ekonomi syariah atau perbankan syariah dapat mendorong pengembangan industri halal di Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan aset mengalami puncaknya pada tahun 2016 dan sebesar 20,33%. Namun demikian, pasar relatif masih jauh tertinggal dibandingkan 11 negara lain yang memiliki level market share di atas 15%. Tren perlambatan pertumbuhan sejak 2016 sebetulnya dapat menjadi momentum pembalikan performa apabila fokus untuk pembiayaan pada industri halal. Sebab apabila industri halal maju dan berkembang, maka bank syariah pun akan ikut berkembang. Sedangkan faktor penghambatannya adalah masih minimnya jumlah nasabah, baik pada nasabah penyimpanan dana maupun nasabah peminjam dana. Peran bank syariah bagi pengembangan industri halal di Indonesia, fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dengan disesuaikan pada prinsip syariah. Maka pelaku usaha dapat memanfaatkannya untuk memperoleh pembiayaan atau usaha yang dijalankan. Berbagai akad pembiayaan dapat dimanfaatkan sesuai dengan keperluan pelaku usaha, contohnya akad murabahah dan mudharabah. Akad murabahah merupakan akad pembiayaan dengan skema jual beli, di mana skema pembayarannya adalah harga pokok ditambah dengan keuntungan bank syariah. Keuntungan ini adalah jumlah angsuran tetap sampai dengan jangka waktu pelunasan. Akad mudharabah adalah pembiayaan mudharabah atau kerjasama, merupakan pembiayaan dengan skema bagi hasil. Dengan hal ini,
bank berperan sebagai pemberi modal atas usaha nasabah. Pemanfaatan fasilitas pembiayaan melalui bank syariah merupakan salah satu perwujudan ekosistem halal. Strategi tersebut diharapkan bisa mempercepat pertumbuhan industri halal serta meningkatkan inklusi keuangan syariah Indonesia, serta memberikan gaya hidup halal di Indonesia. Terkait dengan kebutuhan pendanaan, maka pelaku usaha industri halal juga dapat mengaksesnya melalui Pegadaian Syariah (PMT) dan Bank Wakaf Mikro. Pegadaian syariah dapat dilakukan dengan menggadaikan barang berharga untuk menambah modal usaha melalui Pegadaian Syariah dan dapat mengambil barang yang digadaikan dengan syarat harus melunasi kembali pinjaman atau barang yang digadaikan tersebut. PMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana untuk mendukung perekonomian. Selain itu, PMT juga menerima titipan zakat, infak, serta sedekah untuk disalurkan kepada usaha produktif. Dana konsep yang hampir sama, terdapat Bank Wakaf Mikro yang menghimpun dana dari donatur kemudian menyalurkannya ke skala usaha. Dengan PMT dan Bank Wakaf Mikro yang berfokus pada skala kecil pun dapat terfasilitasi. Dalam mengantisipasi resiko, pelaku usaha dapat memanfaatkannya asuransi syariah sebagai upaya antisipasi. Resiko yang dapat diasuransikan adalah resiko harta benda dari bencana atau dari hal-hal yang tak terduga, asuransi uang, pengangkutan, dan resiko lain. Dengan menggunakan asuransi syariah, maka pelaku usaha dapat meminimalisasi resiko usaha yang ada. Sektor keuangan memberikan pengaruh besar pada pengembangan industri halal dan otomatis memajukan perkembangan di sektor perekonomian syariah juga. Penelitian juga dilakukan saat ini adalah mengeksplorasi peran perbankan untuk mendukung pengembangan makanan dan industri halal. Lembaga keuangan syariah harus mendorong pembiayaan industri halal, terutama pelaku usaha mikro dan menengah. Keuangan syariah juga berpotensi besar sebagai pelengkap yang mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga momentum kesejahteraan. Prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah dipandang cocok dan sesuai dengan kondisi pembiayaan real, terutama usaha kecil menengah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas baik. Saat ini sistem keuangan syariah mencakup sektor industri halal yang harus terus dipopulerkan. Lembaga ekonomi syariah harus dapat berfungsi dan mendedikasikan pembiayaan bagi sektor industri dan pelaku serta industri makanan halal. Target capaian industri makanan halal budaya berwirausaha dan senang berinvestasi adalah capaian yang diinginkan perbankan syariah. Target ini biasanya dicapai dengan Indonesia harus menjadi pemain pelaku ekonomi halal, mulai dari bahan baku, memproduksi, mengemas produk harus dari orang Indonesia sendiri. Fokus strategi pembangunannya adalah selaras dengan program nasional pemerintah, yaitu mendukung pencapaian kemandirian ekonomi nasional. Strategi utama tersebut ditopang 3 pilar, yaitu pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar ekonomi syariah, dan riset atau edukasi ekonomi syariah. Dengan penduduk yang mayoritas umat muslim Indonesia, bisa ditopang perekonomiannya dengan industri halal. Untuk itu perlu diciptakannya ekosistem yang mendukung industri halal. Ekosistem itu harus dimulai dengan membentuk rantai nilai halal. Kesimpulan dari hasil penggabungan antara berita dan teori di atas dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah memiliki peranan yang besar dalam mengembangkan industri halal di Indonesia. Bukan hanya perbankan syariah yang akan tumbuh, tapi juga perekonomian di Indonesia juga tumbuh dan berkembang. Dengan melakukan kerjasama industri halal menggunakan produk perbankan yang sesuai syariah,
mulai dari memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad-akad syariah, sehingga semua sektor industri halal berlandaskan dengan syariat agama. Kerjasama ini sangat menguntungkan bagi umat Islam Indonesia, sehingga menjadikan Indonesia lebih maju di bidang ekonomi yang berlandasan dengan syariat agama yang jelas kehalalannya, sehingga siapapun yang menggunakan produk-produk industri halal tidak merasa ragu lagi. Maka dari itu, kerjasama antara kedua belah pihak sangatlah penting. Jika kedua belah pihak pecah, maka tidak akan adanya pencapaian kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, meskipun melalui proses dan hambatan-hambatan yang cukup sulit. Sekian pembacaan artikel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.